Oke, sip. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi perubahan minor pada kebiasaan di setiap aspek kita nih akan membawa kita ke trajektori kehidupan yang berbeda total gitu dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Kalau cuman dikit gitu sehari ya gini doang. Tapi kalau udah setahun tuh udah ngejauh tuh. Udah ngejauh gini aja tuh, udah ngejauh. Seperti itu. Jadi aspek-aspek seperti ini dari segi relasi dan lain-lain saat kita memang udah menentukan goals-nya tuh, oke udah gue udah menentuin gini. Udah nanti tuh wah bakal jauh gitu. Tapi kalau kita tidak tuh kayak tadi tuh tiba-tiba mundur aja ke belakang gitu. Padahal kita cuman jelek 1 hari setiap harinya. Gak kerasa tuh perubahan yang gak kerasa. Nah ini perlu hati-hati nih teman-teman. Oke gimana? Sampai sini nyambung? Paham, paham? Gimana gimana? Udah lama banget nggak bahas perihal keduniaan. Enggak sih, ini sebenarnya mengarahkan ke sebenarnya ini bisa di metode metode ini bisa dilakukan dalam eee, untuk banyak hal ya, dari segi hafalan atau belajar agama, kuliah dan lain-lain, itu bisa banget. Gimana ya, nyambung? Paham ya? Oke. Kalau nggak paham boleh bertanya. Oke, kita ada beberapa yang di-skip ya karena udah sore. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, perihal ini. Hidup Anda itu terbatas gitu. Hidup teman-teman ini terbatas. Hidup teman-teman ini terbatas. Maka dari itu memang perlu difikirkan apa? Perlu difikirkan apa yang akan teman-teman lakukan. Maksud hidup di sini waktu gitu. Waktu teman-teman itu terbatas. Sampai ada kan di hadis tuh ada 2 nikmat yang dilupakan oleh manusia apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu. Waktu luang. Waktu luang nih. Sampai di wal asr. Ada. Wah, sampai benar-benar perihal waktu nih di ini banget gitu, sehingga waktu tuh memang benar-benar berharga gitu. Waktu tuh benar-benar berharga. Iya, tidak mengapa. Silakan. Nah, waktu tuh benar-benar berharga, makanya eh mohon maaf kemarin-kemarin ana agak repot nih. Ini kapan nih dimulainya, kapan dimulainya? Nah, itu mohon maaf baru kita mulai lagi karena memang seperti itu, bukan berarti ana so sibuk dan lain-lain, karena memang seperti itu. Kapan ya waktu kosongnya dan lain-lain. Gitu. Jadi memang waktu tuh nggak ternilai lah, nggak ternilai ininya. Jadi benar-benar harus teman-teman perhatikan ada suatu kisah kayak misalkan dulu dulu tuh ada yang apa, dia WA Ana dan agak songong gitu perihal ininya, apa, WA-nya habis itu dia bilang, "Ustadz, saya beli deh kita ketemu yuk Ustadz." Ana kan selalu bilang kalau misalkan ketemu tuh orang-orang tuh kalau misalkan mau ketemu Ana tuh Ana biasanya bilang, kalau mau ngobrol kita sambil berkuda atau sambil pas Ana lagi keluar aja gitu, pas Ana lagi basket dan lain-lain, nggak mungkin Ana ngeluangin waktu buat antum. Ana nggak pernah bilang gitu sih. Jadi Ana jarang jarang inilah sambilan aja gitu biar waktunya nggak kosong gitu. Habis itu dia bilang, "Nggak apa-apa nanti ini deh, saya beli deh waktunya." Nggak bahasanya nggak gitu sih, tapi, "Nggak apa-apa nanti saya iniin deh, saya ganti waktunya," gitu. Digituin. Terus aneh langsung, "Wah gila nih," katanya. Maksudnya songong banget nih maksudnya mau ngebeli waktu Ana, terus Ana langsung kebetulan itu habis baru pembukuan bisnis Ana nih, salah satu bisnis Ana. Di situ alhamdulillah lah 3,6 M itu 6 hari. Nah, artinya kan nih, Ana kirim, "Nih pembukaan Ana 6 hari," kata Ana tuh, 3,6 M. Keuntungan 40% gitu kan. Nah, kemudian Ana bilang, "1 hari Ana 600 juta, silakan kalau mau bayar 600 juta ke Ana," kata Ana tuh gitu kan. "Kaliin aja kalau misalkan 1 jam, oke nih bagi aja 600 juta," kata Ana, langsung diem dia. Gitu, jadi memang gimana ya, waktu tuh memang benar-benar ini gitu, benar-benar oke lah, benar-benar kita hitung gitu, benar-benar kita hitung perihal waktu gitu, maka dari itu memang ada tabelnya gitu. Jadi kita harus menentukan prioritas kita tuh untuk apa gitu, prioritas kita tuh apa nih hari ini. Misalkan hari ini tuh ini. Nah itu harus ditentuin banget dari segi ininya. Contoh misalkan kita bahas tabel ya, di sini ada beberapa tabel. Jadi misalkan di sini ada poin, sebenarnya ada deh di sini deh. Ah, ternyata bukan di file yang ini. Sebenarnya ada file yang lebih lengkap, cuman ini tuh kalau nggak salah di-cut sama Ana, jadi nggak ada. Nah, sebenarnya di tabel tuh ada nanti jamnya, terus rutin hariannya gitu. Jadi rutin hariannya itu seperti apa? Contoh misalkan Ana nih
tidur biasanya jam 8 atau setelah Isya. Setengah 8 atau jam 8 Anda udah tidur, kemudian Anda bangun setengah 1. Nah, jadi Anda mulai kan 00.30. 00.30. Nah, itu dari 00.30, kemudian habis itu apa, sampai jam 8 lagi. Jam 8 lagi itu ngapain? Nah, ini namanya rutinan harian. Rutinan harian, seperti itu. Rutinan harian. Dan juga ada rutin non harian. Rutin non harian ini contohnya Anda ngisi kayak gini. Ini nggak masuk ke rutin non harian sih, ini maksudnya ke ini non rutin. Contoh rutin non harian tuh Anda nganterin ibu anak ke pasar misalkan, atau Anda berkuda, Anda nggak tiap hari berkuda gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada tabelnya. Nah, menulis tadi rutin harian dan rutin non harian itu didapat dari mana? Dari tadi, dari tadi. Dari tabel yang tadi, yang 6 aspek itu atau 7 aspek. Nah, dari situ. Nah, teman-teman buat goals-nya, misalkan dari segi fisik, oke, misalkan saya pengen berat badan saya turun ke 60 kilo misalkan. Atau misalkan anak pengen naik sampai 100 kilo misalkan, gitu. 100 kilogram. Nah, di situ Anda tulis dalam berapa sampai berapa sampai berapa. Ini ada loh di hadis juga Anda masukin gitu. Sebenarnya ada hadisnya, Allah tuh sesuai prasangka hambanya, nanti kita bahas di akhir. Nah, dari segi fisik tuh gimana? Kemudian dalam jangka berapa bulan gitu misalkan. Sampai segini turun segini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di spiritual, kita udah bikin tuh goals-nya. Misalkan saya hafal Quran tahun depan, tulis tanggalnya gitu. Kemudian dari segi pekerjaan, oke, tahun depan saya naik jabatan gitu. Saya naik gaji misalkan tahun depan. Tulis nih tanggalnya gini gini gini. Kemudian dari segi kemampuan nih, maksudnya kita nih kemampuan berbicara atau kemampuan bermain dan lain-lain. Oh, yang tadinya dulu gini, nanti jadi gini nih, jadi pemain inti misalkan. Atau nanti jadi juara sejabar gitu. Atau juara se-Indonesia, atau juara sedunia. Nah, itu harus ditulis. Tulis nanti tanggalnya segini, segini, segini. Kemudian kepemilikan, oh iya nanti tahun depan saya pengen punya ini. Punya ini, nah tulis. Kemudian dari segi relasi, oke nanti saya pengen punya teman menteri, presiden, atau saya pengen punya teman ulama sekaliber inilah Syekh Iman misalkan gitu, atau Syekh Isa Al-Sarawi misalkan gitu. Nah, kemudian dari segi pengalaman, oh saya pengen berpengalaman di gini ini. Nah, ditulis tahunnya ini. Kemudian setelah menulis itu, nah tulislah cara aktivitas rutinnya. Pemecahan aktivitas rutin. Oke, contoh tadi misalkan kita pengen hafal Quran 1 tahun. Oh berarti 1 tahun nih 2 bulan gitu. 1 tahun berarti 1 hari 2 halaman gitu. Itu kan 10 bulan misalkan. 1 hari 2 halaman dan lain-lain gitu. Tulis pemecahannya, aktivitasnya tulis. Kemudian ada tuh di visualisasi kita buat cerita tuh. Saya nanti pengen punya badan, di tanggal 23 November tahun 2024 saya pengen punya badan 100 kilo. Terus badannya tuh gini. Kemudian jadi juara dunia HBA misalkan, dan tulis sambil misalkan pagi sambil saya grooming kuda saya sambil lihat followers IG saya yang sudah sampai 2 juta misalkan gitu ya. Ya, dibuat cerita di visualisasi dan itu dibayangkan setiap kita sebelum tidur. Sebelum tidur itu setiap hari. Itu ada penelitiannya dan itu ada hadisnya. Perihal apa? Perihal duluan kepada Allah. Gitu, itu doa juga kepada Allah gitu. Ya, misalkan Ustadz saya nggak mungkin lah kayak misalkan saya mendapatkan 1 miliar per hari gitu. Gaji saya 1 M per hari, nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah gitu. Minum air zam-zam sesuai niat peminumnya, minum air zam-zam, doa sama Allah, ya bagi Allah mah gampang gitu. Misalkan doa aja, doa sama Allah gitu udah selesai gitu. Misalkan kita gimana ikhtiarnya? Berdoa aja, nanti Allah kasih jalan maksudnya. Allah kasih jalan, nanti kita ikhtiar. Ya, mantep banget lah. Itu harus ngobrol private. Nah, inilah seru gitu, perihal ininya gitu. Perihal ininya. Nah, jadi ditulis seperti ini gitu. Ditulis perihal yang tadinya divisualisasi. Nah, setelah kita tadi, nah barulah dimasukkan ke tabel yang tadi, golden time tadi, tabel yang rutin harian tuh. Tadi segi fisik, oke kita jam segini gini, jam segini gini, jam segini gini, jam segini gini.
Kalau anak pribadi dari 00.30 sampai jam setengah 8 atau jam 8 gitu. Jam 8 tuh udah tidur. Jam 5 Ana udah nggak ada aktivitas sama manusia gitu. Maksudnya sama orang tuh udah nggak ada gitu. Kerjaan itu udah nggak ada dan lain-lain. Makanya udah lumayan padat gitu, udah lumayan padat dan makanya ada orang nih di Rumah Ta'aruf Indonesia tuh bilang kayaknya ente belum cocok nikah tahun ini deh gitu kayak tahun kemarin sih bilang kayak gitu. Kayaknya belum cocok nikah deh. Gak tahu nih bingung kata kata temen ane tuh bingung nih kalau misalkan ente nikah nih istri ente disimpan di mana di jadwalnya katanya. Kan anak kalau di Rumah Ta'aruf Indonesia tuh anak kasihin tuh anak kegiatan gini 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 gini. Ya kayaknya anak bingung nih kalau antum nikah sekarang kata dia. Iya sih, emang targetannya bukan tahun tahun kemarin ya, targetannya tahun ini kata anak tuh gitu. Iya emang gitu. Jadi apa? Memang sudah sesuai jadwal gitu. Maka dari itu bukan artinya saat kemarin apa? Nah saat ini sulit banget nih ngasih waktu 40 menit misalkan Ani gitu ya. Ya memang sudah dijadwalkan kayak gitu maksudnya. Ana punya kegiatan lain gitu maksudnya. Gitu. Jadi memang sudah sesuai jadwal. Dan di sini akhir cerita dari film hidup teman-teman adalah tergantung pada pemikiran dan perencanaan teman-teman. Tadi teman-teman tuh rencanain apa nih? Oke, gue pengen dari segi fisiknya gini 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 kemudian direncanain gimana caranya, kemudian gambaran mengenai masa depannya yang tadi tuh visualisasi, bayangin sebelum tidur tuh ngapain gitu. Nah, kemudian juga keputusan yang diambil gitu. Sepanjang hidup nanti tuh bakal ada kesempatan-kesempatan insya Allah gitu. Kalau misalnya mau pakai dalil itu banyak banget dalilnya gitu. Gitu dan seru lah. Jadi memang kalau orang beriman tuh kalau udah ada dalil itu memang udah gitu. Oke lah ini udah top gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi waktu kita itu terbatas gitu. Tentukan prioritas agar teman-teman tadi bisa mencapai kesuksesan dari berbagai bidang ultra sukses gitu. Tadi aspek-aspek yang sudah ditentukan, dibuat nih goalsnya gue pengen ini nih. Jangan tanggung gitu, jangan tanggung. Minta aja sama Allah gitu. Kayak misalkan juara dunia bola kayak atau orang pemain terbaik di dunia gitu nggak jadi masalah nggak jadi masalah gitu maksudnya jadi bukan artinya mustahil lah gue dari Indonesia masa jadi pemain terbaik di dunia gitu misalkan gitu ya enggak gitu coach Ana tuh dia dari Indonesia dan HBA-nya ajib juga juara ini waktu di Malaysia tuh juara 2 atau juara 3 gitu gitu dan masih muda seumuran Ana 25 tahun gitu 25 tahun ya seperti itu teman-teman sip sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini kayaknya banyak yang kelewat, tapi tidak apa-apa. Ada pertanyaan dulu? Ya ada? Oke, jika belum ada pertanyaan, nah teman-teman semua tadi sebelumnya kita sudah membahas perihal penentuan aspek dan lain-lain gitu. Kita udah merencanakan goals-nya tuh seperti apa gitu. Tujuan akhirnya itu seperti apa, terus kita rutin. Ketahuilah, itu semua tidak akan tercapai. Kecuali kalau kita sholat 5 waktu tepat waktu, sholat tepat waktu gitu. Ini yang paling penting teman-teman. Sholat tepat waktu gitu. Sholat tepat waktu. Ini perbedaan orang yang kalau misalnya Anda lihat dari segi materi ya, orang yang penghasilannya miliaran per bulan itu sholatnya tepat waktu dibandingkan orang yang apa penghasilannya itu di bawah 1 juta atau 2 juta ya masih 1-2 digit lah sebulannya dia sholatnya nggak pada tepat waktu tapi kalau dia yang miliaran sholatnya tepat waktu yang muslim itu yang Anda lihat ya. Kenapa seperti itu? Karena memang tongkrongan anak kayak gitu, yang masih pada muda dan dia MM-an gitu ininya, hariannya gitu. Hariannya MM-an gitu. Dan dia sholatnya tepat waktu, masih butuh Allah gitu. Orang-orang yang udah sukses aja masih butuh Allah gitu. Lah kita gitu. Anak pribadi, alhamdulillah sih. Anak alhamdulillah. Iya. Nah, ya kita gitu maksudnya. Masa ini sih apa? Kayak nggak berasa butuh ke Allah gitu. Sebelum dipanggil udah di masjid gitu. Nah ini sholat tepat waktu. Karena ada hadits yang menyebutkan bahwa jika kamu nggak sholat tepat waktu, maka Allah akan membuat urusanmu terlambat gitu. Saat kamu sholat tepat waktu, Allah akan membuat urusanmu mudah gitu. Selesai dengan mudah. Seperti itu ada hadisnya. Coba cari deh hadisnya perihal sholat tepat waktu. Dan ini yang menjadi kunci. Kunci dari kesuksesan setiap orang yang pengalaman Anda sejauh inilah gitu. Maksudnya Anda gaul sama orang-orang, maksudnya mentor Anda dari segi investasi,
itu inilah non-Islam gitu, non-Islam. Jadi kadang saat kita ada kajian tuh dia pakai Bible, lucu sih pakai Bible dan lain-lain gitu. Dan Anda lihat kehidupannya, oh gini 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 gitu. Jadi Anda udah melihat gitu yang non-Islam, yang Islam, dan yang Anda lihat dari orang Islam yang memang dia penghasilannya lumayan gitu dan kehidupannya tuh asik gitu, maksudnya asik dalam tanda kutip, ultra sukses ya, dari keluarganya asik dan lain-lain, itu dari sholatnya teman-teman. Nih kalau teman-teman mau ini sholat tepat waktu, teman-teman Anda ngasih tahu aja. Kalau misalkan banyak banget guru-guru Quran yang bentar ya gue talaki dulu gitu, ngajar talaki, sholatnya nanti deh, itu banyak banget gitu, banyak banget gitu, banyak banget. Terus bentar ya rapat dulu gitu, tanggung nih rapat selesai nih, rapatnya selesai baru sholat, enggak gitu. Tapi kalau dia jadi ada tuh selalu bilang pedagang sama apa sama ustadz tuh imannya lebih gede pedagang gitu. Iya, karena pedagang tuh mau ada transaksi gede banget juga dia ada, waktu azan nanti ya habis sholat. Kalau misalkan dia di cancel habis sholat ya bodo amat gitu. Itu berarti bukan rezeki, udah selesai. Nanti bakal ada yang lebih tinggi, udah selesai gitu. Jadi ya gitu. Jadi nyantai aja gitu. Nah, seperti itu. Ini teman-teman kunci yang paling utama adalah sholat tepat waktu. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan yang tadi gitu. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Berarti pertanyaannya bisa lewat chat atau raise hand, tanya langsung. Boleh boleh via chat. Oke, Anda cuma punya waktu kayak 15 menit lagi, silakan. Anda mau main basket nih. Hujan sih, tapi Anda mau pergi. Iya, main basket sih. Oke. Adalah contoh format untuk menentukan kegiatan harian dan non harian adalah ini contohnya. Ini yang aneh ya. Nggak ada, laptop Anda tuh beda loh. Jadi nggak bisa contoh-contoh gitu. Nah ini contohnya. Ya, misalkan nih, contoh misalkan jam 00 sampai 00.30 sampai 00.45 beres-beres, cuci muka, beresin kasur dan lain-lain gitu. Kemudian habis itu 00.45 sampai jam setengah 4. Nah, itu sholat dan lain-lain, rojaah sholat. Kemudian tidur bentar, kemudian masuk sholat subuh, sholat kayak gitu. Ada contohnya. Ya. Ada yang raise hand, gimana? Kasih buka mic. Iya, paham. Oke. Nah, pertanyaan lagi kemudian dari Ibu Atik Purwaningsih. Nah, bismillah. Semoga Allah memberkahi Ustaz, amin. Tuan Ustaz, izin bertanya bagaimana dengan ibu rumah tangga? Wah, kadang banyak kegiatan insidental ya, terkait anak-anak. Oke, sehingga jadwal yang sudah kita buat jadi berubah. Gimana nih solusinya? Iya, nah ini penting banget nih buat teman-teman. Apa? Jadi gimana ya? Nanti itu ada gininya. Jadi kita tuh tentukan prioritas nih, prioritas harian kita tuh apa nih? Meskipun nggak sesuai jadwal, tapi kita udah buat nih non harian nih, rutin non harian. Rutin non harian kita udah buat jadwalnya. Nah, nanti kita tentukan prioritas. Ya misalkan Anda nih lagi pergi misalkan 10 jam di pesawat. Nah, otomatis kan itu berantakan, tapi ada prioritasnya. Oh, ini dihilangkan, ini masuk. Jadi kita plot-plotin gitu. Aduh itu lama banget sih, bahas itu bisa 1 jam. 40 menitan sih biasanya orang yang nanya ini perihal hafalan. Jadi ini gue sibuk nih, gini nggak bisa ngatur hafalan dan lain-lain gitu. Nah, solusinya seperti itu Ustazah. Jadi kita buat prioritas dulu nih, misalkan prioritas pertama kita nih misalkan, jadi ada yang namanya kewajiban. Misalkan kita hidup tuh kan sehari 24 jam. Kalau misalkan secara ininya 23 jam 56 menit gitu. 25 jam 36 menit. 23 jam 56 menit. Nah, di sini dari 24 jam, misalkan kewajiban kita 8 jam. Ngasuh, terus bersih-bersih, makan, sholat, kerja, misalkan 8 jam atau 12 jam deh. 12 jam. Berarti sisa hidup kita 12 jam lagi kan. Nah, di situ kalau Anda pribadi membagi jadi 3. Yang pertama, Anda memberi kepada orang, menjaga, memberi, mengembangkan. Seperti itu.
menjaga, memberi, mengembangkan. Nah, ini yang Anda punya tuh Anda jaga dulu nih, kayak kerjaan dan lain itu harus jaga tuh. Artinya, kalau si ini waktunya nggak sempat, dikurangin dari bawah nih. Dari Anda mengembangkan waktu, ini harus ditulis sih. Jadi kagok. Nah, ini Anda ambil dari sini gitu, jadi plot-plotin. Ini benar-benar harus ditulis sih, panjang Ustazah perihal ini. Tapi intinya seperti itu, tentukan prioritas, nanti bisa diplot-plotin nih. Oke, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini. Sehingga nanti tujuan-tujuan kita tercapai. Enggak perlu kayak harus tetap 1 jam, enggak perlu gitu. 15 menit, 20 menit itu nggak jadi masalah. Seperti itu Ustazah. Itu panjang sih dan seru sih. Itu panjang ya, 40 menitan kalau misalkan yang lagi yang talaki itu, talaki private kadang dia kayak gitu tuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya jadi orang istiqomah atau konsisten? Oke, sip. Gimana caranya biar istiqomah dan konsisten? Sebenarnya di sini, oke, istiqomah dan konsisten itu sebenarnya dia ini ya, kita tuh harus meningkatkan pemahaman sebenarnya. Harus meningkatkan pemahaman terhadap hal tersebut gitu. Contoh sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu, setiap hari sholat 5 waktu gak? Sholat kan? Dianggap istiqomah gak? Biasa aja kan? Kenapa? Karena kita udah ini, udah paham nih, ini wajib nih gitu. Nah itu, sebenarnya semakin paham kita akan semakin istiqomah. Itu sebenarnya jawaban, selesai sebenarnya jawabannya. Tapi kalau oke lah kita jawab secara ininya. Gimana caranya biar istiqomah dan konsisten? Oke, terkadang nih, kita kan sehari semangat, besoknya males, sehari semangat, besoknya males. Oke, gitu kan ya? Sip, setuju lah ya. Nah, salah satu caranya adalah mencari, misalkan nih kita suka seblak, kemudian di tempat tersebut itu, misalkan kita ada belajar ngaji gitu, kemudian di tempat tersebut ada seblak yang enak gitu. Nah, kita memadukan dua hal tadi, memadukan hal yang kita nggak suka sama hal yang kita suka. Nah, ini salah satu cara biar istiqomah atau konsisten saat kita lagi males. Kalau misalnya kita teliti lagi, nah nanti kalau misalnya kita ngafal Quran nih males, enggak. Cari tempat, cari waktu yang best, paling baik gitu. Yang kita memang misalkan sehari itu nggak akan diganggu setiap hari. Contoh kayak misalkan jam 9 malam nih sebelum tidur. Udah terus-terusan aja selama 28 hari, udah kayak gitu. Nanti dia bakalan jadi habit. Nah, bentuk aja habit-habit tersebut gitu sebenarnya. Dibuat habit-habit tersebut kayak nggak usah 1 jam gitu, 10 menit itu udah cukup. Kemudian nanti naik jadi 12 menit, naik jadi 13 menit, naik jadi 15 menit, naik jadi 1 jam gitu. Jadi bertahap, 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 bertahap. Kalau misalkan males, cari sesuatu yang ini. Contoh kayak misalkan, anak kadang males nih latihan berkuda. Nah, anak tuh niatnya, aduh gue pengen makan mie tek-tek gitu. Jadi makan mie tek-tek sambil berkuda gitu. Jadi Anda tetap senantiasa istiqomah atau konsisten. Bisa juga ini ya, ada teman gitu, ada teman. Nah, Ana tuh punya saudara yang tinggal di rumah aneh gitu. Kalau misalkan Ana lagi males, capek banget gitu, kayak capek banget kayak kemarin misalkan kita kan itikafnya tuh nggak 10 hari terakhir doang ya, kayak hampir setiap Ramadan, setiap malam. Nah, capek banget gitu. Diketok-ketok karena rumah Ana kan bisa tuh. Diketok-ketok, masjid gak gitu kan. Ya kalau udah diketok-ketok ya gimana, ya kita mau tidur juga bangun, oke ayo anu gitu langsung salat gitu, aneh gitu gitu sih. Jadi ya harus ada sesuatu, ada teman sih, makanya Ana dulu pernah buat namanya Shahibul Quran, jadi komunitas. Jadi di situ diem aja 3 jam di situ, mau ngafal Quran, mau baca Quran, mau duduk doang itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti di akhir setoran mau 1 ayat itu nggak jadi masalah. Nah di situ otomatis ada orang yang ngafal, 2 orang, 1 orang enggak, aduh gue males lah. Nah diem tuh dia, diem. Mau pulang juga kan males ya, mau pulang tuh malu gue sama 2 orang ya, malu kalau misalkan pulang gitu. Habis itu dia nggak pulang deh, duduk kan, duduk aja. Kemudian pas duduk aja dia mikir, nah masa gue duduk-duduk doang, mendingan ngafal Quran deh. Dia jadi ngafal Quran, nah gitu. Makanya harus ada teman, lingkungan yang baik gitu. Nah itu salah satu biar kita istiqomah atau konsisten. Sebenarnya ini udah banyak banget yang bahas itu. Cuman kadang kita nggak berubah gitu. Wah gitu, males-males lagi. Oke. Ustadz pernah mengalami kesusahan nggak? Pernah tuh. Pernah lah. Semua orang kayaknya pernah mengalami kesusahan. Tapi kalau anak pribadi, anak orang yang nyantai gitu. Kalau misalkan ada suatu kejadian, ya biasa sih. Kayak misalkan
motor hilang aja anak kayak oke belum rezeki. Belum rezeki mah itu. Anak waktu itu lagi ujian deh, terus ditanya, "Ki pakai motor bukan?" "Enggak," kata anak tuh, enggak pakai motor." "Terus motor kemana?" "Emang nggak ada?" "Oh berarti hilang, ya udah nggak apa-apa belum rezeki," gitu. Dia nyantai jadi ya gitulah. Gitu bisa juga anak kalau misalkan lagi pusing ya olahraga atau sama temen kumpul gitu. Nah itu tuh, jadi yang tadi waktunya tuh rutin, tiba-tiba hilang nih jam segini nih harusnya gini gini gini. Nah itu karena ada sesuatu nih anak plotin ini nih karena ini lebih prioritas nih mengembalikan jiwa anak biar sehat kembali misalkan gitu. Gitu. Iya, pernah kok gitu mengalami kesusahan. Perihal apa dulu nih? Kalau perihal waktu insya Allah aman ya. Oke, next. Jadi kita masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya bagaimana giat-giat cara untuk menentukan pencapaian target belajar atau menghafal sambil kerja agar tidak terlalu menguras pikiran. Oke. Nah, yang pertama kita harus mengetahui kemampuan kita tuh sampai mana. Sini. Giat-giat atau kiat-kiat sih? Oke, cara menentukan oke, sip. Nah, yang pertama kita harus ini ya, harus tahu kita harus buat standar sendiri sebenarnya buat standar sendiri. Kita harus tahu kualitas kita di mana nih. Kemudian kita buat standar kita dulu aja gitu, nggak usah standar internasional dulu. Standar kita dulu. Nah, setelah masuk ke standar kita, baru masuk ke standar, kan udah terbiasa tuh. Misalkan kita tadinya kerja nih, Anda dulu pernah deh, kayak apa, pas masih inilah, pas masih sibuk-sibuknya gitu dari pagi kerja sampai jam setengah lima itu Anda baru pulang, nyampe rumah tuh jam hampir maghrib lah ya. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Wah, capek banget. Jadi pas pulang tuh bener-bener langsung kamar, langsung tiduran gitu. Udah capek banget. Nah, di sini ini apa? Nah, otomatis di sini nggak bisa tuh aneh 1 jam. Ya udah, kemampuan kita nih 15 menit. Namun nanti seiring berjalannya waktu, yang tadi 15 menit bisa naik ke 20 menit, 30 menit gitu. Jadi standarnya tuh nggak usah standar internasional dulu lah, standar kita dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu naik gitu, seiring berjalannya waktu naik. Sama seperti jadwal sekarang, anak kan sering keluar negeri lah. Maksudnya sering keluar-keluar gitu. Kayak keluarnya tuh 3 hari, 4 hari gitu. Balik jet lag gitu. Kayak gitu. Nah, saat jet lag itu kadang ngantuk jam segini. Nah, itu nggak Anda paksain gitu. Jadi itu ada penelitiannya juga sih kalau kita bahas lagi dari segi kedokteran. Nah, kalau Anda ngantuk nih jam 2 tuh ngantuk itu Anda nggak akan tidur karena Anda akan membuat habit Anda lagi. Dari jam 00.30 sampai jam 8 tuh Anda nggak ada ngantuk gitu. Nah, itu Anda buat lagi habitnya gitu aja terus gitu nanti tingkatkan habit gitu jadi ada ininya gitu ya tentukan standarnya itu standar kita dulu aja gak usah standar eh internasional dulu oke lah kita mau maksimalis gitu iya tapi bertahap santai goals kita tuh oke lah dunia gitu misalkan aneh HBA nih target anak tahun ini juara dunia misalkan gitu ya target anak tahun ini juara dunia di Mongol nah itu kan dari bawah dulu oke Jabar wakilin Jabar dulu deh Malang, habis itu nasional, habis itu baru internasional. Jadi kita dikit-dikit aja gitu. Tapi tetap ini apa? Goal kita tuh tinggi gitu. Tapi tetap baik ke diri kita aja gitu. Jadi nggak perlu kayak 1 jam nyantai aja 15 menit dan lain-lain. Oke, gitu ya, Sada Dewi Anissa Yakub. Oke, Sada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati antum. Amin. Mau bertanya, lembaga. Oke. Oke, yang paling mempengaruhi itu saat anak SMP ya. Anda tuh mondok ngafal Quran 1 tahun, selesai 30 juz, dan itu bersandar 3 orang dari kudusan nih waktu anak SMP. Nah, kemudian setelah itu Anda masuk ke sekolah SMP IT sih, full day. Di situ masuk jam 6, pulang jam 4. Tapi belajarnya paling cuma 3 jam atau 3 jam setengah. Banyaknya istirahat. Dan di sekolah itu, jadi kayak cerita nggak apa-apa ya. Dan di sekolah itu dia ini apa? Eh ini dosen-dosen apa gurunya tuh ini dosen-dosen semua. Jadi S2 S3 luar negeri, lulusan Berlin, lulusan Madinah. Oh, jadi dosen-dosen semua. Nah, di situ mindset kita nih. Jadi kita tuh sekelas kakak anak tuh sekelas 6 orang apa 7 orang gitu kakak Ana ya. Terus Ana tuh cuma 4 orang sekelas. Sekelas Ana cuma 4 orang.
Kemudian adik ana 6 orang apa ya, dikit. Jadi sekolah baru, tapi yang ngajarnya dosen-dosen. Nah, di situ wah mindset ana benar-benar berubah banget perihal kehidupan. Makanya ana dipandang SMP tuh udah dewasa gitu. Pemikiran ana udah dewasa meskipun saat SMP gitu. Nah, di situ. Dan ditambah sih waktu jadi kan keluarga ana nih, keluarga ibu ana nih pada tinggal di rumah ana, kuliah di rumah ana, kerja di rumah ana. Jadi kayak perpustakaan rumah ana tuh anak kelas 3 SD udah bikin Corel Draw, tahu Stickman? Nah, Ana udah bikin Flash waktu kelas 3 SD, main Corel Draw, main Flash kelas 3 SD gitu. Kalau misalkan ada orang yang songong gitu SMA main Corel Draw, gue dari kelas 3 udah main gitu. Udah bisa gue bikin animasi kayak gitu kan. Jadi dari inilah yang paling pengaruh sih dari SMP ya, tapi tentu dari keluarga alhamdulillah gitu. Alhamdulillah memang seru sih, ya. Jadi dari kecil kita udah gimana kan ada yang kuliah, jadi kita tahu gini-gini, oh gitu. Jadi bikin Flash, Corel Draw, ngedesain itu anak udah bisa dari kelas 3 SD gitu, dari kelas 3 SD itu udah bisa gitu. Dan buku-buku banyak gitu, wah buku banyak banget di rumah gitu, juga kayak perpus gitu. Jadi inilah, tapi yang paling merubah SMP karena memang di situ dosen-dosen semua. Anak belajar bahasa Inggris dari orang yang memang tinggal di Amerika, orang Indonesia yang tinggal di Amerika lama. Kemudian belajar agamanya dari ahlinya, belajar fisika dari ahlinya, dosen semua yang ngajar benar-benar. Gitu. Jadi kita semangat. Jadi datang ke sekolah, bayangin aneh sekolah berangkat habis subuh coba jam 4 gitu. Jam 4 balik jam 4 lagi. Karena memang saking serunya gitu. Nah, gitu. Itulah. Jadi menganut sistem sekolah Finlandia itu seru banget sih. Ya, dan waktu anak kelas 3 itu anak cuma sendiri, satu kelas sendiri. Seru kayak private. Jadi kalau anak nggak masuk, udah nggak ada kelas. Seru-seru. Ya, Masya Allah. Kalau ngobrolin lumayan kayaknya ceritaannya banyak juga ya kalau diobrolin. Oke. Oke, itu paling ya, Ustaz Awul. Oke, Zakia. Bismillah, Afan Ustaz. Izin live duluan. Oke. Ana, oke. Nah, ini Asma. Bismillah, izin bertanya share referensi buku bacaan yang baru hidup siapa ya? Banyak banget. Eh, banyak lah buku referensi ini. Perihal apa dulu ya? Kalau perihal keuangan itu bisa Rich Dad Poor Dad. Kemudian banyak sih. Buku banyak ya. Ya, otomatis kalau tokoh yang jadi rujukan ya Rasul ya. Jadi anak tuh Rasul sahabat kita anak sering banget siroh ya kalau misalkan lagi sedih tuh lagi apa gitu kayak misalkan lagi sedih gitu. Habis itu anak tuh pasti sahabat dulu kalau gini gimana sih kayak misalkan Salman Al Farisi tuh ditolak gitu. Pernah ditolak sama ininya kan mau ngelamar orang gitu habis itu ditolak gitu. Nah, itu kan habis itu kata ceweknya tuh eh kalau yang ini yang sebelahnya mau gitu, saya akan memikirkan nih. Habis itu Salman langsung oke nih, langsung gini nah. Itu jadi dari generasi terbest lah anak tokoh-tokoh yang jadi rujukan anak gitu. Jadi kayak Abdurrahman bin Auf nih kalau mau beliin sesuatu, dia mau beli bubur nih, pasti dia beli satu juga bubur yang sama levelnya dengan dia gitu. Sehingga itu bisa dikasihin ke orang. Nah, seperti itu. Dan itu yang Ana lakukan. Alhamdulillah Ana beli gamis, pasti Ana beli gamis buat orang lain gitu. Ngasih buat siapa gitu. Ya gitu. Jadi generasi terbaik lah yang memang tokoh-tokoh yang jadi rujukan gitu. Ya kan misalkan oke lah kita memang miniaturnya gitu, tapi semoga inilah bisa mendekati lah ya, bisa mendekati para sahabat seperti itu. Itu sih yang tokoh-tokoh yang menjadi rujukan anak gitu. Kadang wah seru lah. Kadang nangis sendiri, Ana lagi nganterin ibu Ana belanja gitu, misalkan nangis sana di ini sambil denger musik kan, musik lagi. Sambil dengerin ini apa? Eh Siroh gitu. Wah, kadang nangis gitu. Wah, imannya jauh banget sama Ani gitu kadang gitu. Di jalan gitu, di motor lagi ini, wah, nangis gitu. Sering banget gitu gitu. Iya, gitu sih. Oke, ada lagi? Cukup banyak lah Atomic Habit dan lain-lain buku. Oke, cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada satu pertanyaan yang mau via suara, silakan. Monggo. Ini di save-nya ke cloud ya, nggak ke ini.
di recordnya. Nanti minta ya. Jangan disebarin. Yang berhak menyebarkan Anda berarti ya. Oke. Hati-hati tuh. Oke. Sip. Oke, gimana teman-teman sampai sini? Apakah ada pertanyaan lagi? Via ngomong boleh sambil cerita gitu. Habis itu baru kita ini. Gak ada ya? Cukup? Baik. Sip, mungkin kita cukup dulu ya untuk hari ini. Untuk pembahasannya perihal how to be expert generalis. Sehingga ternyata menjadi expert generalis itu tidak sesulit itu ya. Tidak sesulit itu bisa asalkan kita konsisten dan sabar. Jadi kunci utama meraih kesuksesan itu cuma 2. Dan enggak sih maksudnya. Yang Anda rasakan 2 hal ini yang membuat kita tuh bisa sukses. Dan Anda belum melihat orang gagal saat dia menerapkan 2 ini. Yang pertama apa? Konsisten, yang kedua sabar. Udah ini aja, cukup. Gitu. Itu akan membuat kita sukses, insya Allah. Oke, mungkin kita sampai sini dulu. Insya Allah kita tidak ada lanjutannya. Rekaman, jangan disebar ya, kirimnya ke Ana aja. Nanti mungkin kalau Anda berbaik hati, Anda kirim. Paling kalau yang mau minta rekamannya boleh japri atau gimana, nanti Anda atur sih. Iya. Kadang Anda mau ngasih, kadang enggak. Tergantung suasana hati. Oke. Sip, oke mungkin sampai sini dulu. Kita kembalikan lagi ke MC. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz, atas pemaparan materinya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Tadi memang tidak bukan teladan utamanya Rasulullah, Ustaz. Ya, makanya generasi selanjutnya itu disebut dengan al-alamah, gitu. Yang mahir di berbagai bidang. Selain di Al-Quran ternyata bisa bikin pesawat. Selain di Al-Quran ternyata dokter gitu ya. Masya Allah, semoga ini menjadi motivasi dan ilmu untuk kita semua bisa meneladani para sahabat Rasulullah, para sahabat dan juga guru-guru kita. Kita doakan guru kita Syekh Rizky, semoga Allah jaga terus, Allah istiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan. Mari insya Allah kita sama-sama tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syekh Rizky. Oke, ini izin pamit ya teman-teman.